Dia tidak pergi dengan tenang. Seperti selalu, ia membuat pertunjukan dari segalanya. Bunyi resleting tas, dentingan barang yang jatuh, senyum kecil yang ia pakai, seolah kemenangan. Rumah ini, kamu yang jaga, katanya sambil melemparkan cincin kawin ke atas meja. Kamu tidak perlu cerai. Aku juga tidak akan pernah tanda tangan. Di dekat pintu, gadis muda berusia 21 tahun, tinggi semampai dan bibir berkilau, berdiri seolah sedang asyik dengan ponselnya. Namun matanya tak lepas dari wajahku. Aku tak memberinya apa-apa. Tidak ada air mata, tidak ada memohon. Hanya sebuah senyuman yang ia takkan mengerti. Aku berbisik dan menutup pintu di belakangnya. Keheningan yang mengikutinya adalah jenis keheningan yang meresap ke dalam tulang. Namun, aku sudah terbiasa dengan yang lebih buruk. Kami bertemu 12 tahun lalu, dalam hujan musim panas. Dia menawarkan jaketnya, memanggilku cantik, dan di akhir malam itu, aku percaya setiap kata yang dia ucapkan. Dia membangun mimpi-mimpi dengan janji-janji, dan aku membangun hidupku di sekelilingnya. Setiap pembayaran rumah, setiap daftar belanja, setiap bisikan larut malam tentang masa depan kami. Tapi masa depan cepat membusuk ketika satu orang berhenti menyiramnya. Aku mulai merasakannya dari cara dia mulai mengecek ponselnya di kamar mandi. Lalu datang rapat-rapat malam, bau parfum wanita lain di kerah bajunya. Aku berpura-pura tak tahu sampai aku akhirnya sadar. Sebuah stroke dari bar hotel, serbet berminyak dengan noda lipstik terselip di jasnya. Dia selalu ceroboh dengan kebohongannya. Malam, ketika aku menemukan foto-foto itu, dia tersenyum di kursi penumpang mobilku. Wanita itu, aku tidak berteriak. Aku hanya menatap. Ada sesuatu di dalam diriku yang mendingin, mengeras, seperti baja yang dibentuk di dalam api. Dia pikir keheningan berarti aku menyerah. Dia tak tahu apa yang sedang kubangun di dalamnya. Aku mulai perlahan memindahkan tabungan ke rekening terpisah atas nama gadis yang dulu. Setiap lembar bank statement, setiap email bisnis, setiap struk belanja yang terhubung dengan perusahaannya, aku unduh. Dia selalu berpikir, uang adalah kekuatan. Dia tidak salah. Ketika dia pergi, aku biarkan dia percaya aku hancur. Itu yang dia butuhkan untuk merasa besar. Jadi, aku tetap kecil. Aku biarkan dia pergi berpikir dia menang. 2 minggu kemudian, nomor yang tak dikenal muncul di layar ponselku. Aku sudah menghafal iramanya sejak bertahun-tahun lalu. Aku membiarkan telepon berdering 2 kali sebelum aku angkat. Suaranya terdengar gugup, hampir seperti anak muda yang takut. Hei, dengar, aku mungkin butuh bantuan. Aku tidak bicara. Keheningan lebih cepat membuat orang mengaku daripada pertanyaan. Aku punya masalah dengan bisnis, katanya. Mereka membekukan rekening. Ada masalah dengan pajak, atau entahlah. Aku nggak tahu. Kamu yang biasanya urusin itu. Aku tersenyum kecil. Kamu harus hubungi akuntanmu, kataku lembut. Mereka bilang, aku mungkin terlibat penipuan. Suaranya semakin cemas. Mereka bilang, ada bukti transfer bank, faktur yang hilang. Aku bisa membayangkan, dia mengusap kening, berjalan mondar-mandir. Kepercayaan diri palsunya mulai luntur seperti minyak di kaca. Itu serius, aku bergumam. Tolong, kamu harus bantu aku. Kamu tahu, aku nggak bermaksud begitu, tapi kamu melakukannya. Jawabku tanpa emosi. Suasana sepi, hanya terdengar napasnya yang cepat. Aku tinggalkan rumah itu untukmu. Akhirnya dia berkata. Lalu, apa lagi yang kamu mau? Ketenangan, kataku, dan aku sudah mendapatkannya. Lalu aku memutuskan sambungan telepon. Paginya, aset perusahaannya diselidiki. Ternyata, pacar mudanya suka memamerkan segalanya di media sosial. Hadiah mewah, makan malam pribadi, bahkan foto di kantornya dengan file klien yang sensitif tampak jelas di latar belakang. Dewan direksi melihatnya, para investor melihatnya, dan mereka semua melihat cap waktu itu. Berita itu menyebar cepat. CO Parubaya, skandal, penggelapan, perselingkuhan. Setiap tajuk utama adalah paku di peti mati yang dia bangun sendiri. Dia mencoba kembali. Tentu saja, malam-malam dia mengetuk pintu rumahku, memohon. Wajahnya sudah berbeda, keriput, penuh rasa putus asa. Gadis itu sudah pergi. Dan begitu pula
Senyum sombongnya. Aku nggak mau semuanya berakhir seperti ini, katanya. Kamu memang tidak pernah mau, jawabku. Dia menginginkan pengampunan. Aku hanya memberinya penutupan. Aku memberinya amplop sederhana. Surat cerai yang sudah kutandatangani, sudah diajukan oleh pengacaraku. Dia memandangi kolom tanda tangan yang seharusnya miliknya. Kamu bilang, aku nggak akan pernah menandatanganinya. Aku mengingatkan. Ternyata, kamu benar. Dia menatapku lama, mencoba mencari wanita yang dulu menangis. Setiap kali dia pulang larut malam, dia sudah tidak ada lagi, jawabku dalam hati. Aku menutup pintu lagi. Kali ini, keheningan terasa bersih. Mereka membekukan asetnya, menyita perusahaannya, dan rumah yang dulu dia anggap hina, kini menjadi milikku sepenuhnya. Secara sah dan diam-diam. Sebulan kemudian, aku menjualnya, melunasi semua utang yang ditinggalkannya, dan pindah ke tempat yang lebih kecil, dekat laut. Beberapa malam aku berjalan di tepi pantai, memikirkan dia, bukan dengan marah, tapi dengan kejelasan. Dia salah menilai keheninganku sebagai kelemahan. Dia tak pernah tahu bahwa keheningan itu adalah strategi. Dia mengambil segala sesuatu yang bisa dibawanya hari itu. Aku membiarkannya. Karena satu-satunya hal yang tidak dia ambil adalah kendali.